lalu berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pikiran mereka, Pak. Karena di sini muncullah sebuah radikalisme. Radikalisme hadir satu dari paham yang mengganggu kenyamanan para ulama dalam bingkai agama. Ada nama anu sumping ke desa-desa siar saurna agama tapi sumpingna dengan wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa yang saya hormati para narasumber, juga yang saya hormati Pak Kopinsam, Pak Camat, Pak Wakapolsek dan Ramil, panitia, penyelenggara, para alim ulama, beserta audiens yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya selaku Ketua Umum MUI Kepulauan Garut dalam acara diskusi publik tema ancaman bahaya radikalisme, intoleran dan narkotika bagi generasi bangsa. Tema ini kami sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan acara semacam ini juga dilaksanakan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, karena ini sangat baik sekali untuk bagaimana kita menangkal kelompok intoleran radikalis yang menjurus kepada terorisme, juga bagaimana bahayanya narkotika terhadap generasi muda sebagai generasi anak bangsa. Kenapa demikian? Saya mengapresiasi memang terakhir ini, pertama tentang intoleran dan radikalis yang menjurus terhadap teroris, ini sangat merajalela di Indonesia. Tiap hari mereka terus bergerak. Pertama merekrut anggota-anggota, ya, pengikut-pengikutnya dengan cara menjual agama.
Nah ini rekrutan tersebut oleh kelompok ini mayoritas akhirnya ini ke generasi muda. Kita harus tahu ke sekolah-sekolah mulai SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu sendiri. Bahkan disinyalir banyak dosen pun sudah banyak terpapar di Indonesia. Ini sangat membahayakan, sangat membahayakan sekali. Insya Allah nanti di materi saya sambutan sambil langsung saja masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Insya Allah tidak akan panjang ya. Kalau semua materi yang saya sampaikan nanti semuanya secara lengkap tidak cukup dengan 2 jam ya, tentang intoleran dan radikalis saja, belum membahas bahaya narkotika. Walaupun di sini ada dari BR itu insya Allah saya paparkan persepsi dari dari agama dan bagaimana hukuman terhadap yang mengkonsumsi narkotika secara ilegal. Insya Allah itu ya sambutan, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan ini. Sekali lagi ini sangat baik sekali. Dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang lain ya nantinya kan gitu. Intinya untuk apa? Untuk menangkal kelompok intoleran radikalis dan penyalahgunaan narkotika. Oke, itu saja mungkin sambutan. Langsung saja masuk ke materi karena ini usia. Nah, judul yang kami sampaikan di sini adalah penubuhan bentuk dan eksistensi NKRI. Lanjut saja, supaya singkat. Lanjut. Nah, yang berikutnya, kita tidak akan cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia manakala tidak mengenal apa itu negara kesatuan Republik Indonesia, betul nggak? Tak kenal maka tak sayang. Walaupun saya yakin yang hadir pada saat ini sudah banyak yang mengetahui mengenal apa itu NKRI. Para peserta yang saya hormati dan dihormati, secara singkat saja, itu mengingatkan kepada Uden semua. Negara Kesatuan Indonesia yang kita cintai ini, itu pulaunya saja lebih dari 17.000 ya, pulau besar dan pulau-pulau kecil, gitu ya. Nah ini dari sukunya saja, suku bangsanya itu ada 360 suku bangsa yang ada di Indonesia. Coba kita renungkan, dan agama yang diakui oleh negara ya, dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu ada 6. Nah ini belum tercatat agama-agama yang melakukan agama-agama yang lain. Di Kecamatan Cilawu juga seluruh peserta yang hadir pada saat ini, barangkali tidak ada kata yang patut diucapkan kecuali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Allah telah mempertemukan kita pada saat ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita semua mendapat ridho dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah di junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umat di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama pada tamu dari kabupaten, juga dari pusat, saya mengucapkan selamat datang ke Kecamatan Cilawu, daerah yang indah, daerah yang sejuk, dengan sejuta keindahan, insya Allah akan membawa kita lari ke ketenangan hati mudah-mudahan.
Oleh karena itu layak dan pantas mengucapkan selamat datang. Kemudian yang kedua, permohonan maaf, kami tidak bisa menerima dengan baik. Kalau bahasa Sunda ada ketakutan, ingis kubisi rempan kusuga. Itu masalah karena apa itu berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang iman kepada poin akhir, maka muliakan tamu. Oleh karena itu, maaf, kami menerima Bapak dan Ibu seperti ini. Kemudian yang kedua, yang perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dari Barabaja yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Terutama ini menjadi kerjasama antara pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat. Kita meyakini bahwa mengurus masyarakat itu tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus berkolaborasi. Pejabat atau orang yang sementara dipercaya hakikatnya oleh Allah untuk mengurus masyarakat bersama-sama dengan masyarakat, ayo bareng-bareng demi terciptanya masyarakat yang makmur dan adil. Kemudian Bapak dan Ibu, saya sampaikan tadi informasi yang diundang hari ini cukup luar biasa, tokoh-tokoh masyarakat dengan harapan. Saya ngobrol dengan Ibu Muda dengan harapan dari kegiatan ini Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu adalah corong-corong masyarakat, corong-corong kami, corong-corong pemerintah yang insya Allah dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa merubah masyarakat untuk terhindar dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan permohon maaf. Terakhir saya sampaikan, Pak Camat bajuna luar biasa, beda dengan Batur. Kami saya sampaikan Bapak dan Ibu, sejak Februari 2024 saya ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kepemimpinan sampai dengan bulan Januari 2025. Pendidikan di kelas sudah beres, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Terakhir karena ujian, dan sekarang ditugaskan saya untuk kembali ke tempat tugas untuk pertama mengamati, melaksanakan atau mempraktikkan apa yang kita dapatkan di usaha. Tapi secara umum bahwa itu ada kegiatan kita rutin masing-masing. Kegiatan seperti ini kegiatan rutin, rapat kegiatan itu semua. Tapi di sana hanya pemahaman dengan konseptual saja. Insya Allah, jadi Bapak dan Ibu mohon maaf sampai dengan nanti tidak kaget kalau saya tidak mengikuti pakaian aturan yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Karena posisi saya untuk sementara ini sebagai mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNN, Pak Bangpol, dan Bapak Camat, Bapak jajaran dari kepolisian, kami aturkan terima kasih atas kita bisa berkumpul. Di sini saya mewakili Ketua Umum kami, Bapak Suryanto Rusli, karena kami dari DPP Barabaja saat ini berbagi tugas. Ketua Umum kami pada saat ini posisi di Pontianak, juga dalam konteks satu kegiatan Barabaja juga. Kalau yang kemarin, minggu kemarin, justru yang dari Kalimantan Tengah datang ke tempat DPP Barabaja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian hadirin yang kami hormati, acara ini kami sangat merespon dari DPP Barabaja karena salah satu dari visi dan misi dari Barabaja adalah membantu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun bangsa dan negara ini jadi negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, juga sejahtera. Tidak terlepas juga kami juga mempunyai misi dan visi
bahwasanya DPP dari Barabaja itu adalah pengembangan pengkajian ilmu pengetahuan baik sosial, budaya, dan lain-lainnya. Kegiatan ini kalau tidak salah DPP pernah mengamati awal berdirinya kegiatan ini dengan Al-Maghari kalau salah ya. Itu 2021 pada saat itu gencar-gencarnya COVID dan terjadinya banyaknya radikalisme ya, terpapar di sana. Sehingga Barabaja Garut, Kabupaten Garut dengan Al-Maghari waktu itu mendeklarasikan diri di mana itu saya nggak hafal namanya. Kami hadir juga di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini pula kami meminta pada teman-teman Barabaja khususnya di Garut terus untuk berjuang bersama pemerintah daerah Kabupaten Garut, tokoh masyarakat, para ulama, dan semua perangkat-perangkat yang ada untuk tetap di garis sosial kemanusiaan yang di dalamnya adalah pencegahan radikalisme, intoleransi, dan bahaya narkoba. Kami di Jakarta, Pak. Kami di Jakarta begitu sangat kompleks sekali sebuah permasalahan. Kegiatan radikalisme pun juga ada. Namun di sana pun bagaimana kita mendeteksinya itu karena heterogen masyarakatnya sangat sulit juga. Yang bisa-bisanya kita ya turun ke jalan unjuk rasa itu di Jakarta. Namun di sini alangkah dan indahnya kalau memang kita sering mengadakan sebuah kegiatan semacam ini yang kemudian bisa tertular di masyarakat. Itu harapan saya dari teman-teman Barabaja, dan mohon maaf sekali lagi kami masih bisa bekerja sama dalam kondisi dan keadaan demikian. Kami masih organisasi yang tidak besar semacam yang lainnya, tapi kami berusaha untuk selalu bersinergi dengan pemerintah yang sah untuk membangun bangsa dan negara ini dengan baik. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan oleh organisasi Barabaja, kami menyambut baik dari Kesbangpol karena memang organisasi kemasyarakatan ini bagian daripada pembinaan kami di Kesbangpol. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sedikit kami ingin menyampaikan tentang peraturan daerah nomor 14 tahun 2022 ini mengenai tentang penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa ini lahir peraturan daerah nomor 14 tahun 2022? Karena memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji, Bapak Ketua MUI, bahwasanya negara kita ini memang sudah mulai ada berbagai persoalan, terutama di masalah ketahanan ideologi. Terbukti seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua MUI, banyak persoalan yang memang harus ditindaklanjuti oleh baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dalam upaya penanganan masalah intoleransi dan radikalisme,
upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Ini alhamdulillah atas berkat dorongan dari rekan kami dari organisasi Al-Magari juga yang menginisiasi terkait dengan lahirnya peraturan daerah nomor 14 tahun 2022. Nah, mengapa toleransi ini penting? Karena toleransi adalah sikap saling menghormati, memahami dan menghargai perbedaan di antara kita. Kemudian toleransi membantu pencegahan konflik sosial dan menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Kemudian toleransi menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apa itu tujuan Perda itu untuk apa? Yang pertama, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Garut dalam keragaman suku, agama, dan sosial ekonomi. Kemudian tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat tentunya yang aman, tertib, dan tentram. Kemudian sedikit ini definisi toleransi. Toleransi adalah sikap dan perilaku yang saling memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Contoh kasus, menghormati perayaan agama lain tanpa diskriminasi. Kemudian lanjut ke peran serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu dengan memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di daerah, kemudian mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka pemeliharaan sikap toleransi, kemudian menumbuh kembangkan keharmonisasian saling pengertian. Penanya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pada dasarnya banyak juga Pak pertanyaan kepada pihak kami, bertanya sebetulnya berapa banyak sih pecandu yang ada di Kabupaten Garut gitu ya, termasuk di Indonesia. Jadi sebetulnya jauh-jauh sebelum kondisi itu memang direspon oleh masyarakat, BNN sudah melakukan penelitian dengan UNODC, sebuah unit di PBB yang memang concern terhadap bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika ini, bahwasanya ada yang namanya angka prevalensi Pak, yaitu angka orang pakai narkotika itu seberapa banyak, dan sekarang ada di angka 1,73%. Di Kabupaten Garut sendiri kita belum memiliki angka prevalensi, jadi kita masih menginduk ke nasional sebesar 1,73%. Dalam artian ketika ini berlaku untuk Kabupaten Garut, tinggal dikalikan Bapak Ibu sekalian dengan jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Garut itu 2,6 juta jiwa. Kalau dikalikan 1,73% itu ada di angka 450.000 orang yang terindikasi sebagai penyalahguna. Ketika berbicara berapa banyak orang yang sudah mau rehabilitasi di BNN, jawabannya adalah belum sampai di angka 10% ya Pak. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ada yang namanya undang-undang atau peraturan hak asasi manusia sekarang. Karena percuma Pak, kita mau tangkap terus rehab itu tidak akan berhasil. Buktinya Roy Martin ditangkapnya nggak cuma sekali, Amar Joni ditangkapnya bukan cuma sekali, termasuk juga para pesohor-pesohor kita. Nah,
Dalam artian sebetulnya keberhasilan dari rehabilitasi ini tergantung kepada dirinya sendiri. Namun upaya yang dilakukan, ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi, termasuk peredaran gelap obat-obatan. Yang namanya apotek ataupun orang yang menjual, itu pasti motifnya motif ekonomi. Contohnya saja, perusahaan rokok yang memiliki perusahaan atau produsen rokok, dia tidak merokok bahkan. Dia menjual rokok untuk motif ekonomi. Begitupun dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang menjual obat-obatan. Kembali lagi tadi bahwasannya kewenangan hukum dari BNN itu sendiri hanya terkait narkotikanya saja, Pak. Jadi secara hukum kami memang tidak bisa menindak secara hukum bentuk peredaran obat-obatan. Namun alhamdulillah di Kabupaten Garut sudah ada perda anti maksiat, bahkan untuk alkohol 0% sekalipun. Jadi sebetulnya Bapak, ya Ibu bisa melakukan upaya pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kami dari BNN di sini berupaya untuk merehabilitasinya, Pak, dengan upaya tanpa ada unsur paksaan. Peran Bapak Kades termasuk juga peran masyarakat di sini sangat diharapkan untuk mau mengajak orang-orang yang sudah terindikasi sebagai penyalahguna untuk mau rehab, ya, menyerahkan diri ke BNN bukan untuk ditangkap tapi untuk direhabilitasi. Logikanya seperti ini. Sebetulnya di Garut, Bakso Mang Ono di sini tidak akan selaku sekarang kalau seumpamanya tidak ada yang berminat, tidak ada yang membeli. Nah, upaya rehabilitasi itu adalah untuk menekan suplai barang-barang obat-obatan yang memang sudah terlanjur diminati oleh para pecandu.